Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa keluarga online dengan panduan video berikut ini. Selamat beribadah dan mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri masuk dalam ibadah kita malam ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita mulai persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Kita buka dengan doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kesehatan yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh beribadah dalam persekutuan doa keluarga melalui media online bersama keluarga-keluarga yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pendeta Nunu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu akan menjadi pelita bagi kehidupan kami, serta suluh bagi langkah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, malam ini kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan menolong kami, mengurapi dan menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, perlengkapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama membuka surat Roma pasal yang ke-6 ayat 15 hingga 23. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 hingga 23 berbunyi demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ia hidup
ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Mulai dari hal yang sangat serius yang menyangkut pekerjaan, kelangsungan hidup sehari-hari, hingga hal-hal yang sederhana menyangkut soal pilihan makanan ataupun soal milih mau nonton apa di TV. Dan tidak jarang kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Misalnya saudara-saudara, contoh yang sederhana tapi rumit adalah kalau kita misalnya sukaannya adalah makan bakmi. Tapi karena kita menderita satu penyakit yang harus membuat kita mengurangi asupan gluten ataupun karbohidrat sehingga mie itu tidak menjadi makanan yang diperbolehkan. Maka buat sebagian orang ini satu hal yang menjadi sangat sulit. Kenapa sulit? Di satu sisi ini adalah makanan kesukaan yang membuat kita senang. Tetapi kesukaan kita sesuatu yang enak, karena makan bakmi ini bisa membawa kita kepada sakit yang lebih parah. Atau pilihannya adalah kita tidak lagi makan makanan kesukaan kita, tapi kita tetap sehat. Nah saudara-saudara, perjuangan untuk memilih dan melakukan apa yang menjadi pilihan kita itu juga tidak mudah. Setiap hal ada resikonya. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya beredar pemahaman yang salah mengenai kasih karunia dan pengampunan dosa. Selama ini buat orang Yahudi hukum Taurat itu menjadi hukum yang harus dilakukan apapun keadaannya. Pemberlakuan hukum Taurat itu begitu mengikat mereka, bahkan membelenggu mereka, sehingga mereka justru tidak lagi menghayati apa makna yang sebenarnya dari hukum Taurat. Nah, ketika mereka menjadi pengikut Kristus, mereka merasa mereka terbebas dari hukum Taurat. Mereka tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Mereka merasa sudah mendapatkan kasih karunia sehingga mereka dimerdekakan, mereka menjadi bebas. Dan dengan alasan sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, mereka ini justru hidup sembrono. Mereka merasa gak usah pusing dengan yang namanya dosa. Tetap saja berbuat dosa gak apa-apa, toh nanti Tuhan akan mengampuni. Toh Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan buat kita melalui Kristus. Dan hal ini yang mau diluruskan Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada setiap orang yang membacanya yang memiliki pemahaman demikian. Paulus mempergunakan analogi hamba. Konteks hamba yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar hamba dalam arti pembantu, karyawan, pekerja upahan. Tetapi konteks hamba yang dimaksud oleh Paulus adalah seorang budak. Dan kita tahu, budak ketika dia sudah dibeli oleh seseorang yang menjadi tuannya, maka seluruh kehidupannya, seluruh waktunya itu sepenuhnya milik sang tuan. Dia tidak punya hak apa-apa lagi. Seluruh waktu di dalam hidupnya sepenuhnya harus diabdikan bagi tuannya. Dan hanya ada satu tuan saja bagi dia. Dan inilah yang diinginkan oleh Paulus di dalam kehidupan para pengikut Kristus. Manusia tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Karena pengabdian itu adalah sebuah totalitas yang tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Dan itu artinya ketika menjadi pengikut Kristus, seluruh kehidupan orang itu seharusnya diabdikan total bagi Tuhan. Tidak lagi sebagian untuk dunia, sebagian untuk Tuhan. Dan itu berarti saudara-saudara bahwa tidak ada lagi ruang bagi dosa.
untuk berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan bahwa dulu kita ini memang hamba dosa. Semua yang dilakukan manusia adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan manusia tidak berdaya. Namun saat ini ketika kita sudah mengenal Kristus, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, pengampunan dosa, seharusnya kehidupan kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Seharusnya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan sebagai hamba-hamba kebenaran, kita harus menyadari bahwa hidup kita sudah dikuasai oleh Kristus yang memberikan kita kemerdekaan dari belenggu dosa. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran? Saudara-saudara, yang dimaksud dengan kebenaran adalah mau mentaati, mau melakukan apa yang sudah diajarkan Kristus kepada kita dengan setia. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang bukan sekedar Kristen abal-abal saja. Bukan hanya sekedar status atau gelar yang disandang. Namun bagaimana kita juga mewujudkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Menunjukkan bahwa dosa itu benar-benar tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak hidup dalam kecemaran dan kedurhakaan. Melainkan kita menjalani hidup yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berusaha menjadi hamba-hamba kebenaran, apakah kita kemudian bisa dengan mudah terbebas dari godaan dosa? Rasanya semua orang akan setuju kalau kenyataannya bahwa setiap hari kita masih tetap harus bergumul untuk tidak menjadi hamba dosa. Sekali lagi saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah, kita harus tetap mengingat status baru kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Dan itu adalah pilihan kita ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus. Bukan sekedar pilihan basa-basi saja. Tapi kita juga menyadari sepenuhnya bahwa kita juga harus menghidupi pilihan kita itu sebagai seorang pengikut Kristus dengan bersungguh-sungguh. Dengan berani, lengkap dengan pergumulan melawan dosa. Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Cerita ini terjadi sehari sebelum perbudakan di Amerika dinyatakan berakhir. Abraham Lincoln itu membeli seorang budak perempuan. Dan ketika dia sudah membelinya, dia sudah membayarkan sejumlah uang yang ditentukan, dia mendapatkan surat dan surat itu diberikan kepada gadis budak yang baru dia beli. Surat itu adalah surat kebebasan. Saudara-saudara, bisa dibayangkan gadis ini tercengang. Dia nggak segera mengerti dengan apa yang terjadi. Dan dia bertanya apa maksudnya ini. Lincoln kemudian menjawab, sekarang kamu jadi orang merdeka. Kata gadis ini merdeka. Dia kaget, gembira. Dan dia kemudian berkata, jadi sekarang aku bisa pergi kemana saja yang aku mau. Dan Lincoln mengatakan, iya, kamu bisa pergi, bisa kemana saja dan melakukan apa saja yang kamu mau. Kata gadis itu, saudara-saudara, kemudian, baik, kalau aku bebas untuk pergi kemana saja, aku bebas memutuskan apa yang aku mau dan apa yang akan aku kerjakan, maka aku memutuskan untuk tinggal bersama Tuhan dan aku akan melayani Tuhan sampai aku mati nanti. Saudara-saudara, secara hukum, gadis ini sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan yang diberikan kepadanya justru mengikat gadis ini pada ungkapan syukur, ungkapan kasih yang mau dia wujudkan pada pelayanan kepada Sang Tuhan yang baru itu secara sukarela, secara tulus, secara ikhlas, tanpa takut dan tanpa terpaksa. Kemerdekaan yang didapatnya mengubah kehidupan sang gadis.
Dia mengikatkan diri dia tetap menjadi seorang hamba, tapi dalam satu perspektif yang berbeda. Nah, begitu pula dalam kehidupan beriman kita. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan seharusnya bisa digunakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan kemerdekaan untuk berbuat dosa, tetapi kemerdekaan untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi, yang terus berusaha untuk tidak hidup di dalam dosa atau bahkan menjadi hamba dosa. Mari saudara-saudara kita merayakan di dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus ini dengan bersyukur, dengan menjalani kehidupan yang lebih berkualitas sebagai orang Kristen yang baik, yang setia, yang tulus. Lebih banyak menolong, lebih banyak memberi, lebih banyak mengasihi dan berbagi, lebih banyak menahan diri terhadap hawa nafsu kedagingan kita. Sehingga pilihan menjadi seorang hamba kebenaran, pilihan menjadi seorang pengikut Kristus itu dapat benar-benar terwujud nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau malam ini dalam segala keterbatasan kami masih boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu yang boleh terus hadir di tengah pandemi yang melanda negeri kami. Dan malam ini kami terus mau berdoa Bapa, bagi setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk menangani pandemi COVID-19. Kami memohon Engkau menolong kami. Kami memohon Engkau memampukan kami boleh bahu-membahu, bekerja sama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tolonglah kami sebagai masyarakat, biarlah kami tetap memiliki kesadaran, memiliki kedisiplinan dalam menjalankan semua protokol-protokol kesehatan untuk keselamatan diri kami, juga keselamatan bersama. Kami tetap berdoa bagi para dokter, tenaga paramedis yang harus berjuang untuk memberikan pelayanan, perawatan bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus COVID-19. Berilah mereka kekuatan ya Bapa, berilah mereka kesehatan yang sempurna, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menemukan vaksin COVID. Kami mohon Engkau juga memberkati usaha-usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan sehingga vaksin COVID-19 ini dapat segera ditemukan dan pandemi ini boleh segera berakhir. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang terdampak COVID. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Kami memohon Engkau tetap hadir bersama mereka, menguatkan mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih mencari sekolah. Ya Bapa, ada banyak permasalahan yang muncul berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun ini. Kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan sekolah yang baik dan mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka. Inilah doa-doa kami Bapa. Kami tetap memohon Engkau menyertai kami. Kami tetap memohon Engkau menolong kami. Kami tetap memohon Engkau menjagai kami dan memberi kami kesehatan yang sempurna.
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan ya Yesus, kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku.
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita memasuki kehidupan kita dengan tetap berusaha untuk menjadi hamba-hamba kebenaran yang menyatakan Kristus dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.